Dan mari kita akan membaca satu persatu ayat nanti supaya kita bisa menikmati apa yang menjadi hidangan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering saya menjelaskan, sering saya ulang-ulang juga. Kalau kita menemukan dalam Al-Qur'an surat dimulai dengan huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, shad, nun, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim. Itu semuanya disebut dengan huruf muqatta'ah, potong-potong. Ya. Dia terdiri dari huruf hijaiyah. Makanya disebut dengan huruf muqatta'ah. Cara bacanya tidak bisa dibaca seperti kalau kita membaca huruf biasa, tapi ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji Quran itu harus ada gurunya. Walaupun Anda bisa baca alif ba ta sa itu tetap harus butuh guru. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada huruf muqatta'ah, Pak, ya, kebanyakan setelah itu pasti menerangkan tentang keagungan Al-Qur'an. Coba lihat yang baca, Pak. Al-Baqarah misalkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi kebanyakan, ya saya katakan kebanyakan ayat-ayat atau surat-surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah setelahnya itu adalah menerangkan tentang keagungan Al-Qur'an. Sama dengan ayat ini juga seperti itu. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inilah, ya, tilka itu diartikan hadhihi, Pak. Ya, seperti halnya dzalikal kitabul, dzalika kan itu ya, Pak ya. Tapi para ulama mengatakan hadzal kitab. Tapi kenapa Al-Quran memakai kata-kata tilka? Itu untuk menunjukkan itu loh. Seakan-akan Allah menunjukkan itu loh kitab yang kamu ragukan, yang kamu gak percaya. Kitab itu adalah ayatul kitab. Dzalika tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah tanda-tanda ayat-ayat kitab yang sangat jelas sekali. Nah, itu saya. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab namanya balaghah, ya, tingkat kesastraan Al-Qur'an. Sama ketika kadang kita kan begini, Pak ya. Padahal yang ngomong saya sendiri misalkan ya, tapi kita mengatakan kami, ya, padahal saya sendiri. Kami itu kan banyak, Pak. Tapi untuk menunjukkan mewakili banyak orang, banyak pihak, semacam itu. Jadi ada makna-makna sastra yang terkandung dalam ayat pilihan yang ada dalam Al-Quran. Nah, kembali lagi sekalian, apa arti alif lam mim? Apa arti alif lam ra? Apa arti yasin? Di sini menjadi perdebatan di antara ulama sekalian. Ya. Jadi tidak perlu kita perdebatkan, sudah diperdebatkan para ulama. Ada yang mengatakan ini adalah nama di antaranya nama Rasulullah. Ada yang mengatakan ini adalah singkatan. Tapi semuanya itu sekalian tidak memiliki dalil. Tidak ada satupun pendapat yang memiliki dalil kuat. Ya. Setiap pendapat semacam itu pasti ada yang membantahnya. Karena itu kalau saya sendiri memilih pendapat bahwa ayat-ayat semacam ini adalah disebut dengan ya mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabih itu apa? Ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahui makna dan maksudnya. Ya, dan tidak wajib bagi kita untuk mengetahui seluruhnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Di samping itu, ya, ini adalah bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Kenapa sebabnya? Ayat ini kan terdiri dari alif lam ra, terdiri dari huruf-huruf yang ada dalam hijaiyah. Walaupun seperti itu, orang Arab pun tidak mampu untuk menciptakan, membuat seperti ini. Dan ini adalah sebagai bentuk, ya, keagungan Al-Qur'an, bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Yang ketiga di samping itu adalah ayat-ayat ini seakan-akan seperti litanbih. Tanbih itu sebagai pengingat, Pak. Kalau kita tuh kayak gini, Pak. Jadi untuk mengambil perhatian. Nah, ketika ayat ini turun, Pak, orang-orang Arab itu terperangah semuanya, kaget semuanya. Ini apa ya? Jadi menjadi perhatian mereka untuk menyimak Al-Qur'an. Maka kenapa ayat-ayat yang dimulai semacam ini, dimulai huruf muqatta'ah ini, setelahnya adalah kebanyakan menerangkan tentang Al-Qur'an. Karena apa? Untuk mengambil tadi perhatian orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, itulah pendapat yang mendekati kebenaran dan tidak menimbulkan berbagai macam perselisihan dalam pemaknaan huruf muqatta'ah. Selanjutnya, Bapak sekalian dirahmati Allah SWT, tilka ayatul kitabi, ya. Tilka di sini tadi saya katakan adalah untuk menunjukkan sesuatu yang muannas, ya. Ya, tilka ayat, ya, itulah. Jadi untuk menunjukkan itulah ayat Al-Qur'an. Itulah ayat-ayat surat dalam surat ini. Ayatul kitabil mubin. Jadi itulah surat-surat, ya, kitab yang jelas. Artinya apa? Quran itu kandungannya sangat jelas sekali. Artinya apa? Bahwa Allah menerangkan berbagai macam penjelasan yang mana sebelumnya mereka tidak tahu. Termasuk diantaranya adalah terkait kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang akan kita bahas. Kemudian dikatakan, inna, sesungguhnya kami. Yang dimaksud kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu dah pernah saya terangkan, Pak, ya, bahwa kata inna dalam bahasa Arab itu domirnya itu adalah mutakallim ma'al ghair. Artinya apa? Menunjukkan arti kita banyak. Inna, kami. Nah, ini kadang orang bertanya, Ustaz, berarti menunjukkan bahwa Allah itu banyak, no? Kan kami itu kan artinya banyak. Nah, maka perlu diterangkan. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya uslub. Uslub itu gaya bahasa. Ya, yang menunjukkan bahwa inna itu tidak harus menunjukkan banyak, tapi untuk menunjukkan keagungan orang yang berbicara. Dalam hal ini tujuannya adalah bahwa Allah ingin mengagungkan dirinya, bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an. Itu makna pertama. Makna kedua, ya, bisa juga diartikan ketika menggunakan kata inna, nahnu, kami, yang artinya itu berarti, ya, dalam hal tersebut Allah melibatkan makhluknya. Jadi dalam proses penurunan Al-Qur'an ini Allah melibatkan makhluknya. Siapa? Yaitu malaikat Jibril. Maka dikatakan inna, kami, ya. Nah, itulah diantara pemaknaannya supaya kita tidak salah paham. Baik. Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkan, ya, menurunkan kitab Qur'anan Arabian, ya, dalam bentuk Qur'anan Arabian. Quran, ya, Quran ini asli maknanya adalah bacaan, ya, tapi sudah menjadi istilah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an, ya, dalam bahasa Arabian, dalam bahasa Arab. Ya, bukan berarti bahasanya Allah itu bahasa Arab, tidak. Karena Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan makhluknya. Ya. Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun, agar kalian wahai orang-orang Quraisy ta'qilun, ya, berakal. Artinya apa? Mampu untuk menerima, ya, memahami kandungan isi Al-Qur'an. Nahnu nakussu, nahnu, kami. Kembali lagi, Pak, ditegaskan Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an
dan kamilah yang menceritakan. Jadi kisah ini Pak, bukan kisah dibuat oleh pengarang, tidak. Tapi kisah Yusuf dan kisah-kisah dalam Al-Quran ini semuanya langsung yang menceritakan adalah baginda adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sini dikatakan nahnu naqussu 'alaika. Nahnu kami Allah, naqussu kami kisahkan, ya, 'alaika kepadamu wahai Muhammad, ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Jadi kalau Hasan itu Pak, ya Hasan baik. Tapi kalau udah ahsan itu lebih baik. Artinya apa? Berarti Allah sendiri memberitahukan kepada kita, ya, semua kisah dalam Al-Quran itu baik. Tetapi kisah terbaik menurut Allah adalah kisah terkait Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dikatakan di sini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika, ya, dengan sesuatu yang kami wahyukan. Artinya Allah lah yang mewahyukan kepadamu hadzal Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, ya, sekiranya kamu sebelum ini termasuk orang-orang yang lupa. Artinya apa? Kisah Nabi Yusuf ini Ibu sekalian bisa jadi sudah diketahui oleh sebagian orang-orang Arab, terutama orang-orang ahli kitab, karena memang di dalam kitab Taurat atau mungkin dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan kisah-kisah ini. Tetapi ya, bisa jadi yang terjadi adalah sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, ya, sehingga kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang lurus ini sudah terlupakan. Yang ada adalah tercampur dengan kisah-kisah yang ditambah-tambah oleh mereka. Maka Al-Quran, ya, menurunkan kisah ini, ya, sebagai sebuah kisah yang lurus, sehingga mereka teringat kembali kepada kisah-kisah yang benar sesuai dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini sekali lagi, ya, menerangkan tentang kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ini juga dipertanyakan Pak, kenapa sih kok Al-Quran kok pakai bahasa Arab? Kok nggak pakai bahasa Indonesia biar gampang, atau bahasa Jawa, atau bahasa Inggris, atau bahasa apa? Ya, kalau orang iman jawabnya adalah itu kehendak Allah, selesai Pak. Tapi nah, orang nggak beriman kan beda, atau orang yang suka tanya-tanya nggak selesai itu Pak. Maka jawabannya adalah harus dengan jawaban ilmiah, bahwa Ibu sekalian dalam ilmu linguistik, ya, ilmu kebahasaan itu dikaji dan diteliti Pak. Ternyata hanya bahasa Arab lah Ibu sekalian yang mulai awal wujud sampai sekarang ini masih bertahan, tidak terjadi perubahan secara signifikan. Artinya apa? Pokok-pokok pembahasannya itu sama Pak. Maka kalau saya atau jenengan yang belajar bahasa Arab, ya bahasa Arab standar ya, kemudian membaca syair-syair orang terdahulu, itu masih nyambung Pak. Karena perubahan dalam bahasa Arab itu, ya, tidak terjadi kemudian bahasa itu diganti, tidak. Tapi bahasa itu berkembang. Contoh misalkan dalam bahasa Arab itu Pak, ada dua istilah yang sangat populer. Yang pertama disebut dengan yaitu istiqaq. Istiqaq itu apa? Pecahan satu kata. Jadi satu kata itu bisa terpecah sekian kata. Contoh misalkan kata nasoro itu bisa berubah menjadi nasir, mansurun, intasoro, tanassoro, berubah macam. Dan itulah yang kemudian bisa mengandung arti yang begitu banyak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada disebut dengan ya at-ta'rif. Ta'rif itu i'rab Pak, cara baca itu loh Pak. Kenapa dibaca ini, kenapa baca ini, itu semuanya sudah diatur. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain Pak.
Dan itu sebagai bukti bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Maka kenapa sekalian, sebenarnya kalau kita menjadi orang Islam itu tidak perlu banyak khawatir. Yang kita khawatirkan adalah diri kita. Diri kita ini tidak menjadi bagian daripada pelestarian Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pasti dijaga, entah dengan kita atau dengan orang lain. Yang kita khawatirkan itu apakah diri kita ini termasuk di antara orang yang dipilih Allah menjadi orang yang melestarikan Al-Quran atau tidak. Itu yang kita khawatirkan. Kalau Al-Quran dijamin Pak, karena Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Pasti Pak. Entah cara Allah bagaimana. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah itu atau tidak. Maka kenapa ketika Umar bin Khattab melihat realita ya 70-an orang yang hafal Quran itu meninggal, muncul sesuatu dalam dirinya. Dan ini yang menggerakkan Allah SWT Pak. Bagaimana caranya akan itu terpelihara? Ya digerakkan lewat siapa? Lewat Umar bin Khattab. Ya, minta kepada Abu Bakar untuk supaya Al-Quran ini segera dikumpulkan menjadi satu mushaf. Karena ketika itu masih tercacar-cacar ya dalam ada yang di kertas, ada yang di lembaran-lembaran pelepah kurma, ada yang di kayu-kayu dan lain sebagainya. Jadi belum dijadikan menjadi satu mushaf. Nah, khawatir jikalau nanti semakin hari semakin banyak yang hilang, meninggal orang hafal Quran, maka bisa jadi menjadi hal yang membahayakan Al-Quran. Maka Allah gerakkanlah itu, sehingga Abu Bakar menjadi orang pertama kali yang memiliki keputusan untuk menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya. Muncul pertanyaan, kenapa di zaman Rasulullah kok tidak dijadikan satu mushaf? Karena di zaman Rasulullah masih ada kemungkinan turunnya Al-Quran sekalian. Maka tidak dijadikan satu mushaf. Karena dalam penulisan Al-Quran sekalian perlu diketahui, itu tidak sesuai dengan urutan turunnya wahyu, tidak. Tapi sesuai dengan urutan yang Allah tentukan. Ya. Contoh misalkan sekalian, ayat terakhir yang turun sekalian, yang populer, saya mengatakan yang populer walaupun ini yang dipahami salah. Itu apa? Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, itu kan dianggap ayat yang terakhir turun, yaitu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini kalau kita lihat buku-buku pelajaran hampir semua mengatakan ini adalah ayat terakhir turun. Ya. Yang benar betul ini adalah ayat terakhir turun, tetapi terkait tentang hukum syariat. Bukan ayat terakhir yang turun betul kemudian Rasulullah meninggal, tidak. Karena setelah itu Rasulullah masih hidup selama 80 hari Pak kurang lebih. Ya. Nah, maka kemudian ya para ulama menegaskan ayat terakhir benar-benar terakhir Rasulullah setelah 3 hari itu meninggal itu apa? Yaitu surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Jadi itu Pak, supaya tambah ilmu nggih, ayat itu 281 adalah ayat terakhir yang betul-betul turun pada Rasulullah. Ya. Karena setelah itu Rasulullah kurang lebih 3 hari meninggal. Nah, kalau nanti ada yang mengatakan enggak, ada surat yang turun terakhir. Ya, ada surat turun terakhir, beda lepas ayat dengan surat. Kalau surat yang dianggap turun terakhir itu adalah termasuk di antara surat Al-Fatah. Idza jaa nasru wal fatah, itu adalah surat lengkap yang terakhir turun. Tapi kalau ayat terakhir turun itu adalah ayat tadi 281. Tapi kalau ayat terakhir terkait tentang hukum syariat adalah Al-Maidah ayat 3. Jadi semuanya dianggap terakhir, tapi ada ada alasannya masing-masing. Jadi tidak kemudian dijawab secara global, tidak, tapi ada jawabannya secara rinci. Jelas ya? Nah,
Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ya diturunkan dengan bahasa Arab ya. Karena Allah tahu, Pak. Ini juga harus kita pahami keimanan kita. Allah Maha tahu bahwa bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang mampu memuat ya makna-makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan bahasa-bahasa lain. Maka kenapa Al-Quran itu atau bahasa itu adalah hammalatul ma'ani. Al-Quran, Pak, atau bahasa itu mengandung sekian makna yang begitu dalam. Itulah kenapa Bapak-Ibu sekalian, ayat ini kita tafsirkan semacam ini, nanti ada tafsir lain. Tapi tafsir ini bukan saling bertentangan, tidak, ya, tapi saling membongkar, ya, membongkar mutiara-mutiara kandungan Al-Quran. Maka ingatlah tafsir Ibnu Jarir, tafsir Baidawi, tafsir Alusi, oh masya Allah sampai sekarang, dan Al-Quran tidak pernah habis digali, Pak. Itulah Al-Quran, itulah bahasa. Maka di sini kenapa para ulama mengatakan pentingnya, terutama para ulama wajib untuk bisa bahasa Arab, Pak. Bagaimana dia menafsirkan Al-Quran kalau dia bisa Arab? Gak bisa, ya, sangat berbahaya sekali. Ya. Harus ada orang yang memang kita takhususkan dia pintar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Kalau orang awam ya cukup mungkin dia mengetahui secara global bahasa Arab itu kayak apa. Tapi kalau orang yang khusus dia, maka dia harus mengetahui balaghahnya, nahwu sharafnya, ya, ilmu semantiknya kayak apa, ilmu bahasanya kayak apa, ilmu dilalahnya kayak apa, usul fikihnya kayak apa. Dia harus tahu ya supaya makna yang terkandung dalam agama ini bisa kita gali sekuat mungkin. Baik, saya kira cukup sekian sekalian. Nanti insya Allah kita sambung dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberkahi kita. Segala kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.